hormati Pak Kapolda, Badan Rem, Badan Perjalanan, sudah kita tunggu. Hormati Komisioner KPU Provinsi Banten, Bawaslu, jajaran dari pemerintah Provinsi Banten, Ibu Bupati sekarang ini sebutnya calon apa masih Bupati ya? Bupati yang mewakili di sedang berjalan KPU daerah baik Serang, Cilegon, Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan, serta asisten atau yang berkaitan dengan pilkada. Kemarin memang minggu lalu kita sepakat dengan Pak Kapolda dan Pak Kapolda bahwa kita akan minta informasi dan perkembangan dari persiapan pilkada kita yang ada di 2 kabupaten dan 2 kota. Kita berharap bahwa pilkada kali ini memang di tengah COVID-19 dan juga tengah pemulihan ekonomi. Tentunya ini menjadi hal yang sangat spesial, spesifik, karena baru kali ini terjadi pilkada disertai dengan satu kondisi pemerintahan maupun masyarakat yang sudah berhadapan dengan COVID-19. Terlebih kemarin dari prediksi rapat Pak Presiden Istana bahwa ada masalah perekonomian yang memang juga jadi tekankan betul kepada pemerintah daerah untuk melakukan strategi dalam rangka pemulihan ekonomi, dan juga menjadi pemikiran Pak Presiden bahwasanya bahwa pilkada harus tetap berjalan dengan segala konsekuensi dan persoalan. Tentunya pada hari ini kita akan melihat, mendengar informasi apa yang bisa kita dapat dari KPU, Bawaslu, sing daerah, termasuk juga dari Pak Kapolda, Polisian maupun TNI yang berkaitan dengan masalah kemungkinan gangguan keamanan dan lain sebagainya. Tapi kalau dari pengamatan kita terakhir, kita masih berpendapat bahwa kondisional, situasional ini masih landai-landai saja, aman-aman saja, walaupun kita tahu kemarin berdasarkan laporan dari Menteri Dalam Negeri Pak Presiden bahwasanya seluruh daerah, kota, kabupaten, provinsi sudah siap untuk melaksanakan pilkada dengan anggarannya, termasuk di dalamnya adalah soal alat di kaitan dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan di hampir seluruh, bukan kata hampir, seluruh daerah sudah menyatakan siap. Baik, saya kira untuk itu hari ini saya ingin mendengarkan bulan sama kemarin ketika kita dengan Pak Kapolda punya keinginan untuk berkumpul. Rupanya KPU di Provinsi Banten juga sudah punya niat dan ide yang sama. Silakan KPU di Provinsi Banten. Memang untuk kali ini ada isu-isu penting yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada. Tadi berbarengan COVID. Yang kedua adalah persoalan penganggaran. Alhamdulillah tadi sudah
hampir seluruhnya memenuhi anggaran yang jadi kebutuhan. Jadi bagaimana penerapan protokol kesehatan ini menjadi penting. Yang kedua, masalah alokasi anggaran kesehatan. Sekarang juga sedang berjalan verifikasi faktual dukungan. Kita tadi sampaikan secara sepintas. Nanti kita berjalan lagi dengan mendengarkan pendapat dari PPP. Sekarang juga yang menjadi peran pemerintah daerah, jelasnya beberapa catatan saya adalah pendanaan pilkada. Yang kedua, menyiapkan dan menyerahkan data kependudukan. Yang ketiga adalah bagaimana pasangan calon dari partai politik, hak atas informasi dari pemerintah daerah, nyusun visi-misi. Saya kira ini penggunaan fasilitas umum untuk kampanye juga hal yang jadi tugas pemerintah daerah. Sama KPU menetapkan lokasi alat peragam kampanye. Sosialisasi pelaksanaan pilkada serentak. Dukungan ASN pemerintah daerah pada sekretariat penyelenggaraan menjaga netralitas di sekretariat yang harus dikelola oleh pemerintah daerah. Pengisian pejabat sementara dari 4 daerah kayaknya Serang aja ya. Serang ya. Saya kira itu, begitu saya persilakan mewakili ada bupati dan ada yang mewakili pemerintah daerah. Dari 4 ini saya ingin dengar sejauh mana siapa. Karena Pak Tito minggu-minggu ini kalau dia salah kemarin berikan informasi akan mengunjungi Provinsi Banten sekaligus juga ingin bertemu dengan KPUD kota kabupaten. Sejauh mana kesiapan, termasuk di dalamnya dengan kesiapan pemerintah daerah. Silakan ada Ibu Bupati, Ibu Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore bagi sekalian. Selamat pagi Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Danrem, dan juga Menteri Polda Metro, para Kapolres, para Dandim, Bupati, yang mewakili Bupati Wali Kota dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak Pak Gubernur yang pada intinya hadir di sini juga ada KPU Kota Tangerang Selatan dan juga Bawaslu Kota Tangerang Selatan yang alhamdulillah kami berkomunikasi dengan sangat baik. Dan juga hadir ada Pak Danrem, Pak Dandim, dan juga Pak Kapolres. Kami pun juga berkomunikasi dengan sangat baik dan kemarin sempat terpending untuk anggaran akibat dari reformasi realokasi anggaran untuk COVID-19 dan yang lainnya. Walaupun di awal 2019 sudah ada beberapa anggaran yang kami cairkan di 2019 pada KPU dan juga Bawaslu. Dan untuk per hari ini untuk KPU sebesar 67.252.545.943 itu sudah terrealisasi. Untuk Bawaslu ada adendum Pak, KPU dan juga Bawaslu ada adendum sehingga yang terrealisasi yaitu sebesar 9.414.698.057 dan untuk Polres sebesar 5 miliar sudah terrealisasi dan insya Allah izin Pak Danrem untuk Korem on proses yaitu sebesar 3.760.254.700 yang secara administrasi dan secara keuangan sudah siap di kas daerah kami untuk segera ditransferkan. Untuk pendataan KPU juga sudah melakukan dan untuk tahapan PPK dan PPK sempat terhenti dan pelantikan PPS ya Pak kalau nggak salah waktu itu karena COVID-19 itu juga sudah dilaksanakan secara virtual dan hanya pembagian SK saja karena kami betul-betul mengikuti protokol COVID dan kemarin ada permintaan dari Bawaslu maupun juga dari KPU untuk rapid test yang mungkin secara bertahap akan kita lakukan. Tetapi kemarin saya memberikan masukan kepada Dinas Kesehatan untuk melihat apakah memang saatnya sekarang ini kita melakukan rapid test atau misalnya cukup sekali atau nanti pada saat menjelang pelaksanaan pun juga harus dilakukan. Beberapa hal yang untuk kami akan diskusikan dengan gugus tugas yang sekarang sudah dibuatkan menjadi satuan gugus tugas yang tentunya juga terus koordinasi dengan TNI dan Polri untuk pengamanan dan pelaksanaan. Mungkin nanti akan kita lakukan simulasi ya Pak
nomor 21 sampai dengan 50 dijadwalkan jam berapa, tetapi kalau terlambat seperti apa dan lain-lain. Mengingat bahwa protokol COVID-19 itu di tanggal 9 Desember harus kita jaga, tetapi saya pun juga ingatkan ke Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan untuk berkoordinasi bukan hanya kita fokus di protokol COVID-19, tetapi juga pengalaman di Pilpres. Jadi bagaimana isu bergulir persoalan banyak yang meninggal atau kecapean dan kelelahan. Yang mungkin saja bisa jadi di beberapa titik ada yang meninggal, petugas KPU maupun Bawaslu pasti cek ternyata memang kondisi fisiknya yang tidak sehat atau ada penyakit bawaan. Tapi karena isunya begitu menggelitik seolah-olah pilkada atau pemilu presiden menyebabkan banyak yang meninggal. Nah, ini yang saya sudah minta diantisipasi dari awal sehingga jangan menjadi sebuah isu karena ini namanya kontestasi politik, jadinya akhirnya isu politik padahal persoalan kesehatan dan yang lainnya. Jadi sampai hari ini insya Allah kami terus berkoordinasi dan berkomunikasi baik antara KPU, Bawaslu maupun juga TNI dan Polri di lapangan. Mudah-mudahan tahapan proses pilkada sesuai dengan yang dibuat oleh KPU bisa berjalan dengan lancar, dan target kami memang sedang berdiskusi bagaimana partisipasi warga, karena berhasilnya sebuah pilkada adalah berapa banyak warga, berapa persen warga yang datang ke TPS untuk menyalurkan aspirasinya. Dan mungkin nanti masukan juga oleh KPU belajar pengalaman dari pilkada pilek maupun pilpres. Ada beberapa misalnya untuk usia yang anak-anak sekarang yang belum masuk ke DPT dan hal-hal yang mereka punya rasa punya hak tapi mereka tidak memenuhi persyaratan. Ini yang biasanya menjadi isu bagi yang tidak menang yang disampaikan untuk persoalan DPT ataupun hak masyarakatnya yang tidak bisa memilih di TPS masing-masing. Terima kasih Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah merupakan satu isu politik yang akhirnya juga bisa berkembang menjadi isu-isu hukum dan sebagainya, termasuk kesehatan. Kasus itu juga dipolitisasi, apalagi sekarang. Jadi ada isu politik yang jelas, ada pilkada, ada kontestasi, ditambah lagi dengan COVID-19, ditambah lagi dengan ekonomi, ditambah lagi dengan kesehatan. Jadi kemarin isu politik dan soal kesehatan banyak yang meninggal, sekarang ditambah lagi dengan COVID, ditambah lagi dengan ekonomi. Jadi 4 isu besar ini yang memang akan paling tidak menguji para penyelenggara pilkada kali ini. Jadi ini memang harus betul-betul kita bangun soliditas. Baik, lanjut Pak Sarang. Alhamdulillah, yang saya hormati Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Danrem, dan yang mewakili Polda Metro, Komisioner KPU Provinsi Banten, Bawaslu Provinsi Banten, dan yang mewakili Bupati atau Kota dari Pandeglang dan Cirebon, kemudian Ketua Komisioner KPU Bawaslu 4 kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada, izin melaporkan Pak Gubernur di Kabupaten Serang, Jajaran Pemda kami dengan KPU Bawaslu beserta TNI Polri senantiasa melaksanakan koordinasi komunikasi terkait dengan penyelenggaraan pilkada 9 Desember 2020. Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Deddy, kita tahu semua bahwa pilkada ini adalah hal yang di luar kebiasaan yang pilkada kita lakukan. Kemudian dari perubahan jumlah TPS tadi terkait dari jumlah pemilih dari 800 menjadi 500 di Kabupaten Serang, yang awalnya 2.417 TPS menjadi 3.055 TPS, dan ini tentunya konsekuensinya terhadap anggaran TNI Polri, karena saya berkomunikasi dengan Ketua Komisioner KPU Kabupaten Serang dan Bawaslu. Mereka penganggarannya disesuaikan, jadi berupaya mereka untuk tidak ada penambahan anggaran, karena memang kami telah mengkomunikasikan bahwa anggaran Kabupaten Serang sangat sulit kondisinya. Oleh sebab itu tadi yang dilaporkan oleh KPU Provinsi Banten pun
yang dianggarkan 19.524.775.681 yang baru terbayarkan 15.620.070.651 dan anggaran TNI Polri yang teranggarkan 3.200.000 dan ini kemungkinan besar yang akan harus kami tambahkan tadi karena terkait dengan penambahan jumlah TPS, kemudian juga terkait dengan APD. Saya mendapatkan informasi KPU untuk APD di backup, kemudian juga rapid test telah dilakukan untuk KPU dan anggarannya dari KPU dan kami dari Dinas Kesehatan membackup penyelenggaraannya. Hanya untuk rapid test Panwas ini alhamdulillah kami diberi untuk rapid test dari Dinas Kesehatan Provinsi Pak Gubernur, terima kasih 200 untuk rapid test dan kekurangannya nanti tentunya Dinas Kesehatan Kabupaten Serang akan mengkomunikasikan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Dan untuk rapid test TNI Polri akan dilaksanakan setelah mendekati nanti 9 Desember 2020. Kami ingin mendapatkan informasi Pak Gubernur terkait tadi kebutuhan APD untuk TNI Polri, kemudian juga untuk Bawaslu. Ini apa ada anggaran bantuan dari provinsi yang turunkan ke Kabupaten Serang atau kami dari Kabupaten Serang yang harus menyiapkan? Karena sampai saat ini Komisi Keuangan Kabupaten Serang untuk PAD sangat rendah sekali, sebab itu tadi terdampak terhadap KPU, Bawaslu dan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang sangat mengakibatkan. Sementara itu Pak Gubernur yang dapat saya sampaikan mohon arahan dari Pak Gubernur, Pak Polda, dari Pak Andres dan lainnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa ni'matillah wa alhamdulillah. Gubernur yang saya hormati Bapak Wakapolda Banten, dari Polda Metro Jaya saya hormati Ibu Bupati Serang, Ibu Wali Kota Tangsel, Komisioner KPU, Bawaslu, Forkompimda, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada. Izin menyampaikan informasi Pak Gubernur. Yang pertama berkaitan dengan dukungan anggaran untuk hibah pilkada sebesar 87.263.773.000 rupiah, untuk KPU sebesar 68.263.773.000 rupiah. Alhamdulillah sudah terrealisasi 100%, dan hibah untuk Bawaslu sebesar 16 miliar juga sudah realisasi 100%. Adapun untuk hibah kepada TNI Polri sebesar 3 miliar belum terrealisasi, tinggal menunggu pengajuan proses pencairan. Untuk petugas penyelenggara, alhamdulillah kemarin sudah dilantik petugas penyelenggara PPK, sekretariat PPK di 35 kecamatan dan PPS serta sekretariat PPS sebanyak 339, dan semuanya ini baik PPK, sekretariat PPK maupun PPS dan sekretariat PPS termasuk rekan-rekan dari KPU sebanyak 2.300 itu sudah di rapid test massal, difasilitasi oleh Dinkes dan RSUD Berkah Pandeglang, dan ini pembiayaannya dari KPU. Dan untuk petugas coklit atau PPDP sebanyak 2.242 juga sudah di rapid test. Ada berapa orang yang reaktif, ini kemarin sementara dinonaktifkan dan sudah kita tindak lanjuti
dengan melaksanakan uji swab, namun hasilnya alhamdulillah negatif. Dan kaitan dengan kondisi saat ini memang betul tadi disampaikan semuanya juga terkena dampak COVID, dan harapan sebagian besar masyarakat kaitan dengan nanti pada saat penyelenggaraannya, tadi masukan dari Ibu Wali Kota Tangsel, apakah mungkin nanti pelaksanaan pemungutan suara yang biasanya berakhir mulai dari jam 7.30 sampai jam 13.00 itu bisa diperpanjang waktunya, karena tadi membatasi mereka yang berkunjung biar tidak ada kerumunan pemilih di TPS, nanti pakai mekanisme bergilir gitu. Nomor urut sekian atau mungkin RT ini, RW ini dulu, kampung ini dulu masuk dulu. Nah, ini mungkin ini harapan saja, sebagian besar masyarakat termasuk petugas KPPS juga menyampaikan hal yang seperti ini. Jadi mungkin kalau mungkin bisa ya, ini mungkin akan meringankan beban kami, karena tadi alat pelindung diri juga terbatas. Kami pun kaitan dengan masker ya, walaupun pasti nanti akan mewajibkan semua masyarakat hak pilih yang datang pakai masker, tapi pada saatnya mereka nggak pakai masker kan kemungkinan nggak mungkin bisa ditolak oleh petugas KPPS. Nah, penyediaan masker pun kalau lihat semua jumlah hak pilih, kayaknya kami Pemkab Pandeglang tidak sanggup memenuhi itu, walaupun kita alokasikan untuk pengadaan masker ada dari bantuan provinsi, namun tidak akan mencukupi kalau semua petugas pemilih yang datang ke TPS itu kita kasih masker. Nah, itu mungkin ini harapan kami juga, termasuk petugas-petugas di TPS ya. Kalau petugas di TPS sudah pasti banyak, 2.242 kali 9 ya, 7 itu petugas KPPS dan 2 itu petugas Linmas. Itu baru Pandeglang saja, mungkin belum di kota Tangsel maupun Kabupaten Serang dan kota Cilegon ya. Kaitan dengan tadi alat pelindung diri ini, kalau untuk semua difasilitasi mungkin nanti bisa berbagi, barangkali dari provinsi ada bantuan, mungkin kami Kabupaten Pandeglang hanya sanggup sekian, nanti tinggal berbagi, karena kondisinya sama juga, mungkin semuanya terimbas dengan masalah pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu informasi Pak Gubernur. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakan sudah kesiapan dari kota kabupaten sudah siap untuk melaksanakan pilkada, dan selalu kita kan biasanya juga para analis melihat Banten selalu dengan kacamata subjektivitas. Kayak dulu pilkada di Banten akan terjadi huru-hara rawan, sehingga Banten selalu dimasukkan ke dalam daftar pilkada yang rawan, baik dari sisi politik, keamanan dan sebagainya. Tapi dari pengalaman kemarin, pemilihan wali kota bupati, alhamdulillah lancar-lancar saja, landai-landai saja dan biasa-biasa saja. Namun begitu tetap kita nanti minta pendapat arahan dari Pak Kapolda. Namun sebelum Pak Kapolda, saya ingin dengar dari Bawaslu, gimana sih pilkada kali ini yang dari perspektif Pak Bawaslu, seperti apa nanti untuk kita bisa simpulkan dalam IKP. Tapi juga yang perlu kita antisipasi sekarang adalah tingkat partisipasi pemilih yang mungkin ada, sejauh mana ada hubungan atau korelasi antara pandemi, antara kondisi ekonomi dengan keikutsertaan masyarakat. Jadi kita juga dari sekarang sudah mungkin bisa melihat berapa persen sih nanti yang akan hadir di dalam pilkada kali ini. Baik, untuk selanjutnya saya kira sangat penting ya dari Pak Kapolda tentang, boleh juga hadir para Kapolres ya, harus hadir semua
Ada tim, ada juga, ada yang hadir, ada ya. Sekarang Pak Kapolda, dengan kami itu 135.000. Jadi supaya ini tidak jadi temuan nanti yang rawannya kan kalau jadi temuan pada saat nanti wasrik. Nah, wasrik kita harus mempertanggungjawabkan setiap anggaran tiba. Nah, sehingga kami mohon bisa dipertimbangkan kembali dan juga mungkin Pak Gubernur mohon ini sebagai masukan. Dan yang selanjutnya sebelum kami akhiri Pak, kami mohon ada sedikit tambahan. Pada saat kami melakukan silaturahmi dengan KPU kemarin Pak, kami mendapat informasi dari KPU bahwa tiap TPS ini maksimal hanya 500 pemilih ya Pak ya. 500 pemilih yang sebelumnya pada saat pemilu kada yang lalu sebelum COVID itu sekitar 800-an Pak. Nah sehingga perlu dipertimbangkan juga Pak, ketika nanti hanya 500, nah sisa masyarakat ini akan diarahkan kemana? Apakah dibentuk TPS baru atau kalau misalnya di TPS ini maksimal 500, padahal sebetulnya bisa mengakomodir sekitar 800 pemilih. Nah kalau seandainya 500 berarti yang 300 ini apakah dialihkan ke TPS baru atau 300 ini disiapkan tempat secara bergantian. Nah mungkin ini juga perlu penjelasan dari KPU karena kalau membentuk TPS baru berarti kita harus menambah personil pengamanannya. Sehingga kami mohon penjelasan juga dari KPU sih. Kalau bisa saran kami dari Polda Banten, kalau bisa tetap saja TPS itu, namun masyarakat pemilih itu dipisah. Mungkin masuknya kita sesuaikan dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, mungkin pada saat pemilih-pemilih ini akan melaksanakan pencoblosan, masyarakat ini bisa ditentukan satu tempat, ya, dengan berpedoman kepada protokol kesehatan. Mungkin itu saja Bapak Gubernur yang perlu kami sampaikan. Prinsipnya kami Polda Banten dan Korem 04 Maulana Yusuf siap untuk mengamankan pemilu kada wilayah Provinsi Banten, daerah hukum Polda Banten. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan, apakah seorang Bupati Serang boleh menghibahkan kepada organisasi yang di luar Kabupaten Serang itu sendiri? Kayak tadi kan berarti ke Polres itu kan, Polres kota kan, ya sebenarnya memang hibah itu diberikan kepada Polres di mana wilayah itu terbangun semacam kerjasama maupun organisasi yang ada di wilayah kewenangan kabupaten. Dan nanti apakah nanti melalui Polda yang melakukan koordinasi ataukah memang dimungkinkan bahwa Bupati Serang boleh menghibahkan kepada Kapolres di luar wilayah. Kan kalau yang di kota kan wilayah Serang kan, cuma kantor kedudukan kantornya aja. Ada wilayah Serang kalau seperti itu. Oh iya. Jadi standarisasi aja, kalau samain aja berarti. Jadi kan ada perbedaan ya. Bisa lah nanti diselesaikan. Baik, Provinsi, namun nanti ke depan tentu kita juga ingin mendapatkan informasi ya, dan rapat ini sebagai awal kita. Dan oleh karena juga kami juga ingin mendapatkan informasi secara terus-menerus dari KPUD, Bawaslu, dari Pak Kapolda berkaitan perkembangan yang akan menuju pada pilkada pada bulan Desember. Sampai hari ini sepakat ya, sampai Desember ya, belum ada perubahan di Desember ya. Mudah-mudahan jalan dengan baik. Sudah siap, Pemda sudah siap, terus juga KPUD sudah siap, polisi sudah siap, Pak TNI pada sudah siap. Ya sudah, saya kira mudah-mudahan kita akan nanti rapat lagi Agustus ya. Kita akan rapat setiap bulan ini paling tidak untuk kita bahas
Terakhir masih ada yang mau disampaikan? Cukup? Kalau cukup, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.